Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihi karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan kita untuk melangkahkan kaki kita ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur bisa hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi yang saat ini kita alami, baik kita sedang dalam masalah terlilit hutang, dalam kondisi kesedihan, sadar atau tidak mau kita pasti mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin di dalam setiap rakaat salat kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kondisi yang saat ini kita berada di atasnya. Di hari yang mulia ini, di hari Jumat, marilah kita mengusahakan, kita menyempatkan, kita menghitung sholawat beserta salam teruntuk baginda Rasul suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang setia. Maka sungguh merugi setiap hari Kamis datanglah waktu maghrib, berarti telah masuk di hari Jumat dan kita tidak memperbanyak sholawat serta salam. Maka hendaknya seorang di dalam sepekan senantiasa memperhatikan datangnya hari Jumat untuk memperbanyak sholawat serta salam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan Jumadil Akhir. Berarti sebenarnya sebagai seorang muslim, kita tidak mengenal di bulan ini adanya tahun baru. Karena tahun baru di dalam Islam mengikuti kalender Hijriah yang berarti masih kurang lebih 5 bulan lagi pergantian tahun tersebut. Maka pada bulan ini hendaknya kita tidak terpengaruh dengan adanya pergantian tahun, karena sesungguhnya pergantian siang dan malam itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam, ketika kita melihat terangnya sinar matahari dan gelapnya malam, maka hendaknya kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat yang ke-190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu terdapat tanda-tanda kekuasaan
bagi orang-orang yang cerdas, bagi orang-orang yang memiliki pikiran, memiliki akal sehat. Bahkan Rasulullah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, celakalah bagi mereka yang membaca ayat ini tetapi tidak merenungkannya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari surat Ali Imran ayat yang ke-190, Allah memerintahkan kita untuk merenungkan, untuk berpikir adanya siang dan malam. Dan ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita yang maha kuasa. Jika kita menginginkan mengetahui siapakah pencipta kita, maka silahkan membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Wahai Muhammad, katakanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, Allahus Samad. Seluruh makhluknya meminta, membutuhkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Karena sesuatu yang melahirkan pasti akan binasa dan pasti akan mewarisi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sekutu apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat Al-Baqarah atau di dalam ayat kursi, di situ juga disebutkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah Subhanahu wa taala tidak ngantuk juga tidak tidur. Jangankan tidur, ngantuk pun tidak. Maka jangan sampai kita menyerahkan urusan kita kepada selain Allah. Hendaknya kita meminta semua kebutuhan kita, semua hajat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Jangan sampai kita memohon, meminta walaupun itu kepada malaikat terdekat ataupun para nabi dan rasul. Maka berdoa meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan siang dan malam. Maka dengan adanya siang dan malam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ternyata kelihatannya umur kita bertambah, padahal jatah hidup kita di dunia ini berkurang. Setiap matahari itu terbit atau tenggelam, maka ingatlah sesungguhnya tubuh kita sedang mengalami pengurangan, sedang mengalami penurunan, sehingga kita menuju kematian. Pelajaran yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya seorang introspeksi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, introspeksilah sebelum kalian nanti dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Maka ketika tahun itu berlalu, begitu juga bulan itu berlalu, melainkan menutup lembaran-lembaran peristiwanya dan tidak akan kembali. Dan jika amal kita baik, kita akan diberikan balasan yang baik pula. Dan jika amalan kita buruk, maka penyesalanlah yang mengikutinya. Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, mukmin yang rajin menghisab dirinya dan ia mengetahui bahwa ia akan berada di hadapan Allah, sedangkan orang munafik adalah orang yang lalai, yang lupa terhadap dirinya sendiri, tidak mau mengoreksi dirinya sendiri. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang terus mengoreksi dirinya sebelum datang malaikat menjemputnya. Maka mari kita lihat, kita perhatikan sholat 5 waktu kita. Adik-adik yang masih di bangku sekolah, maka jagalah sholat, karena sesungguhnya sholat merupakan tiang agama. Dan
sebuah dasar keselamatan bagi seorang muslim. Jangan mengira kebanyakan kaum muslimin mereka telah meninggalkan sholat dengan mudahnya. Tetapi mari kita lihat, kaum muslimin ternyata mereka sebagian begitu kuatnya menjaga sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya. Walaupun lingkungannya telah meninggalkan sholat 5 waktu, telah meninggalkan puasa Ramadan, akan tetapi banyak di antara kaum muslimin yang kokoh, yang kuat imannya, terus menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal itu tiba. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan tentang ayat tersebut, semua itu menunjukkan pentingnya hati terhubung kepada Sang Pencipta ketika ada pergantian dan malam. Berusaha keras dalam meraih keridhaan Allah serta tidak menyekutukannya, berbuat kesyirikan dengan sesuatu apapun. Karena tidak ada yang memiliki kemampuan bahkan sebesar dzarrah pun sekalipun di langit dan bumi selain Allah. Maka kita melihat sebuah kisah yang masyhur di dalam Al-Quran, ketika Nabi Ibrahim berdebat. Ketika ditanya siapakah Tuhanmu wahai Ibrahim, maka Nabi Ibrahim menjawab, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka raja itu pun mengatakan, qala ana uhyi wa umit, aku pun juga bisa menghidupkan dan mematikan. Dia tinggal memanggil seorang, dibunuh maka ia mati. Dan kemudian memanggil seorang lagi, hendak dihukum bunuh, diampuni, kemudian ia menganggap itu memberikan kehidupan. Maka Nabi Ibrahim mendatangkan sebuah argumen yang luar biasa. Qala Ibrahim mengatakan, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Fa buhital ladzi kafar, maka bingunglah orang-orang kafir. Maka ini menunjukkan kepada kita setiap terbitnya matahari dari timur tenggelam di barat, ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Mereka bingung. Allah tidak menunjukkan atau tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Bahkan kita sebagai muslim meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa matahari itu yang awalnya terbit dari timur nanti akan terbit dari barat. Apakah dalilnya? Dalilnya di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-158. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhanmu, tidak akan lagi berguna iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Maksudnya ketika matahari terbit dari barat, maka orang yang ingin beriman tidak akan lagi diterima. Karena itu adalah batas akhir seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika nyawa telah sampai pada kerongkongan atau belum berusaha berbuat kebaikan dengan imannya itu. Maka para ahli tafsir sepakat ayat ini merupakan tanda kiamat kubra. Dzalika hina tadlu'u syamsu min maghribiha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu terjadi ketika matahari terbit dari barat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selama matahari itu terbit dari timur, bersyukurlah kita masih diberikan waktu, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah bekal sebanyak-banyaknya sebelum ajal itu tiba. Yang terakhir ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika kita memang menggunakan kalender Masehi, maka pergantian tahun hendaknya disambut dengan cara yang benar. Bagaimanakah menyambut tahun baru Masehi dengan benar? Tidak lain adalah seorang hendaknya mandi sebelum maghrib, kemudian melaksanakan sholat berjamaah, sholat maghrib,
kemudian setelah itu berzikir, berdoa atau menunggu salat Isya, dan setelah Isya hendaknya seorang tidur. Hendaknya seorang tidak merayakan sehingga bergadang dan ia terlambat sholat subuh, dan ini merupakan musibah. Ketika di malam hari ia bergembira, di pagi harinya ia berdosa dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika matahari terbit justru ia tertidur dan waktu sholat subuh telah berakhir. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awwalal laili wa yaqumu akhirahu fayusalli. Di antara kebiasaan Rasulullah jika kita ingin menirunya, meneladaninya adalah beliau tidur di awal malam dan bangun pada akhir malam lalu sholat. Bahkan disebutkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah bahwa Rasulullah membenci tidur sebelum Isya dan ngobrol bergadang yang tiada manfaatnya setelah sholat Isya. Kana yakrahun nauma qablal Isya wal haditha ba'daha. Maka ketika seorang menunggu jam 12 malam, kalau sampai dia tidak bangun sholat subuh, sungguh celaka di hari tersebut. Dan na'udzubillah, betapa banyak seorang tidak lagi bangun ketika matahari itu terbit. Dan jangan sampai kita berada dalam kondisi su'ul khatimah, yaitu berakhir dalam kondisi yang buruk. Hendaknya seorang betul-betul memperhatikan waktunya. Ketika malam itu tiba, hendaknya ia berpikir bagaimanakah caranya ia bisa bangun untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.